Minasan konnichiwa. konnichiwa. Karena kita pembukaannya pakai bahasa Jepang, jadi kita mau ngebahas film. Ya, film British. Oh, duh, salah dong. Film Jepang guys, film Jepang. Kalau couple yang ini, paketan yang ini udah pasti membahas film-film anime-animean gitu ya. Iya, Kalau ya? couple yang satu kan film-film huru-hara rumah tangga tuh kan. Film apa? Film yang komiknya Sayang Bawa. Kenapa nih Sayang bawa komiknya dari rumah? Sebenarnya selama semingguan terakhir tuh kan lagi mulai membaca komik Conan lagi ya. Pas masih kecil koleksi tuh Conan tuh. Jadi kayak cuman inget, oh iya ini cover ini dulu belum punya nih. Nah baca dari situ. Oh. Dari nomor kayaknya Berapa? sih 40? 39 deh. Oh. Dan sekarang udah nyampe 52. dalam rangka mau nyambut film ini atau enggak? Sebenarnya enggak ya. Yes and no. Yes-nya Oh, ya. maksudnya kayak pengen merasakan lagi apa hype-nya Conan. No-nya karena kan saya yang pernah cerita tuh, oh ini karakter yang di poster film ini tuh si ini munculnya masih nanti. Jadi kayak nggak mungkin kayaknya bisa catch up sampai kasus itu kan, sampai ke karakternya beranongol semua gitu. Ya, tapi ya udahlah. Sama itu ya, kan kadang tuh kalau misalnya ada apa chapter baru gitu, aku tuh kan suka tapi nggak ada temen diskusi. Ya benar. Ini pokoknya filmnya judulnya adalah Detektif Conan Oh iya, One tadi Eyed belum. Flashback. Nah, itu film ke 28 kalau nggak salah Oh. tadi. So far di Jepang di tahun 2025 ini film ini adalah film Jepang terlaris kedua. Nomor satunya apa? Apalagi Demon Slayer. Oh yang kemarin Sudah nih ya pasti. sih. Sayang tuh kan sering ngomong ini loh si siapa apa Zero terus si siapalah gitu. Akai masih mending sih. Akai udah kayak Iya, lu sempet udah tahu lama gitu. ya. Vermont siapa Jody Starbuck keliling gitu kayak haho aja kayak cuman oh iya cuman sebagai pendengar saja gitu tapi nggak yang bisa oh iya gitu. Nggak kayak yang membantu aku untuk wah ini jangan-jangan besok gini loh gitu. Benar. Sedangkan aku kemarin mulai kepikiran baca sebenarnya sejak Demon Slayer. I did the same kayak aku presentasikan ini loh karakternya gitu. Nah, Aku ingat momen itu. it's fun maksudnya kayak gue ngerasa pada saat nonton tuh oh jadi minimal istri gue tuh tahu dikit-dikit. Tapi pada saat nonton juga mikir andai kan memang tahu ngelotok banget kan akan lebih seru. Jadi aku mikir why not I do the same gitu loh. Bacalah toh aku tidak dari 0 dari 41. Iya sih. Tapi tadi gimana pengalamannya yang sampai nomor 52 gitu? Nah ini mungkin untuk itu juga nih teman-teman kan pasti banyak juga yang sama kayak gue berhenti di tengah. Kalau yang sama sekali belum tahu Conan mungkin ya ngapain juga nonton ya. Tapi ya siapa tuh nemenin anaknya iya sih benar atau juga ya. adiknya gitu. Ya kalau yang sama sekali nggak tahu Conan ya lu nggak akan paham. Nggak akan paham ya. Walaupun sebenarnya tadi dikasih tahu loh. Dikasih Ada kayak tahu. cuplikannya gitu Conan tuh adalah Iya dia anak siapa? SMA yang mengecil, karakternya ada ini ada itu gitu kan. Ada sih. Ada tadi sedikit gitu. Mungkin nggak sama sekali nggak paham ya karena kasusnya kan juga nggak memerlukan lu tahu siapa gitu. Tapi kalau untuk yang stop di tengah selama lu stopnya bukan kayak di volume 20 gitu sih nggak Stopnya di ngaruh. volume berapa Kak? Volume 2 Volume 2 gitu ya ngapain gitu. Ngerti ya. Apa art style-nya gue udah berubah. Tapi kalau sebagai orang yang berhenti di nomor 30-an, 40-an, jadi cuman aja. Kan saya udah sering menjelaskan juga kan Zero tuh siapa, terus si Iya. bapak puisi tadi siapa Itu gitu. belum ada ya di nomor belum kamu ada, baca ya. belum ada. Cuman at least jadi kayak oh iya ini si ini gitu. Karena memang bener sih, emang alur cerita utama case-nya itu sebenarnya nggak perlu pengetahuan sampai Iya, chapter bener. terakhir lah ya. Betul. Nggak perlu. Bahkan mungkin sekedar tahu si Shinichi tuh detektif jenius gitu. Betul. Terus Profesor Agasa tuh nyiptain dia alat-alat yang canggih-canggih dan canggih. sakti itu udah ngerti ya. Kogoro goblok udah gitu Kogoro aja. tuh siapa, Ran siapa udah ngerti sih sebenarnya. Karena sebenarnya menurut aku case-nya sendiri seru loh. Seru banget gitu. Sebelum masuk case tapi ini mungkin bisa spoiler bisa enggak ya. Tadi yang ada di mimpi Bapak Puisi itu si Scotch itu ya. Seingat aku iya itu jadi kan organisasi hitam itu kan ada beberapa orang yang udah di-spill termasuk Scotch itu, cuman belum di-spill yang detail sih kayak kematiannya, baru kayak flashback aja kalau di mangganya. Nah itu memang si adeknya Si tukang siapa puisi tadi. Kofu. Itulah si apa kayak Bruce Lee bentukan mukanya gitu. Iya. Nah itu aja paling yang bingung kayak tiba-tiba dia bangun terus ada mimpi. Lah ini orang siapa? Teman kan Iya. pakai logika bisa. Oh ini Karena pasti. belum ada ya, belum belum nyampe ada, ya. Itu masih belum kayak 90 apa 80-an sih kalau volume bukunya ya. Tapi aku udah pernah spill ke Sayang. Iya, Sayang iya, ini iya. jadi kenapa si Zero kok benci banget sama Akai gitu. Ya benar. Ini apapun yang kita omongin
ngomongin di sini itulah ya, anggaplah mereka udah baca semua nanti kok dikasih tahu gitu. Kalau misalkan kalau misalkan kalian tuh pengen mengetahui Conan baca sendiri tapi nggak pengen kena spoiler sedikit pun, kayaknya ini mending pause aja dulu. Iya. Apa lu baca-baca nilai aja. Ya gitulah, apa di skip sampai belakang gitu. Iya, benar. Nah, tapi what I flashback garis besar misterinya apa, sayang? Misterinya sih sebenarnya ini ya, pembunuhan yang melibatkan anggota kepolisian, terutama fakta bahwa si Kogoro ini kan dulunya polisi. Betul. Nah, terus melibatkan berbagai macam karakter polisi yang pernah ada di manga gitu. Jadi ada yang di prefektur Nagano ya tadi, terus ya kalau yang di Tokyo si Miwako sama Takagi, terus Migure, terus sama ada Kuroda juga. Kuroda yang bosnya yang matanya nggak ada itu, ada sekelebat gitu tadi ya. Pindah ke Nagano, di situ ada trio detektif polisi yang memang beberapa kali di mangganya udah muncul sih, udah diperkenalkan ini siapa terus 70-80 hubungannya apanya? Volume 70-80 paling ya. Nah itu lupa tuh aku. Mungkin atau nggak deket-deket sini. Tadi aku ini sih googling sih. Kemunculan pertamanya itu 600-an. Chapter 600-an. Nah, pokoknya chapter 600-an itu dia first itu Centipede itu. Oh, trio itu ya, trio kasusnya. Si cewek, si mata yang buta satu sama si tukang puisi itu tadi. Ya itu ada kasus yang pertama kali muncul mereka. Cuman emang lebih mendetail lagi tentang kenapa sih si detektif Yamato tuh matanya terluka itu kenapa gitu, lebih menjelaskan secara detail. Bahkan tadi kita diskusi ya, kalau yang di komik udah dibahas belum ya? Ternyata belum ya. Belum ada spill sama sekali tentang itu ya. Seru banget sih karena di Conan itu kan sebenarnya kalau karakter secara personal polisi-polisinya tuh aku kadang kesel gitu loh. Kalau kan aduh polisi-polisinya karakternya kok gini clumsy gitu-gitu kan. Cuman secara garis besar si Aoyama Gosho tuh ketika menggambarkan polisi tuh memang bener-bener polisi yang dedicated gitu. Harus melindungi masyarakat, terus harus apa tuh namanya tadi ada sumpah-sumpah polisi tadi disebutin harus kan. Harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak asal main tembak, tidak main culik, dan nggak boleh ada kebencian gitu dalam bertugas gitu. Memang kamu harus pure, memang tugas-tugas kamu secara sumpah kamu tuh harus kamu pegang. Kalau kamu ada dendam atau kebencian itu nggak boleh dibawa sampai tugas. Nah ini kan itu nanti diulas ya di kasusnya gitu. Tuh aku suka sih karena kayak apa ya? Bener tadi karakter polisinya, terutama di sini si Takagi kan kadang agak-agak ya kayak gitulah, agak-agak bodoh, bucin, nggak tahu apa, clumsy. Cuman at the end of the day dia tetap seorang polisi yang dedicated. Bener. Semua case yang berhubungan sama polisi itu mereka bagus gitu. Mereka kayak bener-bener bisa mengorbankan nyawa mereka untuk yang penting penjahatnya ketangkep atau yang penting ini tetap aman kondisinya kayak gitu semuanya. Harusnya seperti itu yang aku suka gitu. Dari dulu kan jadi bahkan beberapa karakternya tuh kan emang ada yang cita-citanya dari polisi dari mereka kecil. Sampai akhirnya mereka gede jadi polisi beneran ya, termasuk si itu kan si Yamato sama yang cewek tadi dari kecil kan itu mereka. Tapi ternyata seiring berjalannya kasus kita bakal tahu kalau pelakunya tuh ternyata di spoiler gak nih? Jangan ya, pokoknya seorang tadi dikat aja. Seiring berjalannya kisah ya antara perpindahan lokasi tadi ya, Conan yang tiba-tiba nggak diajak terus tahu-tahu dia maksain diri buat ikut ke Nagano biar dia bisa tahu. Akhirnya ya udah kita jadi ketemu kasus yang seru banget tuh di balik itu. Yang aku suka di movie-movie-nya ya, terutama mereka tuh sangat mempromosikan tempat wisata gitu. Yang sebelum ini tuh apa ya? Kayak itu gitu. Tower yang bisa ngelihat bintang-bintang banyak itu loh. Tower tapi kalau kita naik ke tower itu kita bisa lihat pemandangan bagus loh, $1,000 atau apa sih? Kayak apa? Bukit bintangnya Jepang. Tapi tower ya. Bangunan atau tower gitu kan. Benar. Ternyata beneran ada kan di belakangnya tuh ada. Kalau yang ini observatorium ya tadi ya. Pasti ada sih kayaknya. Dan bener-bener tempatnya itu menjalankan sebagai peran dalam ceritanya gitu loh. Yang tadi kayak gila sih. Jadi kayak edukatif, dalam tanda kutip promosional gitu, tapi memang diterapkan ke alurnya. BTW ini yang di sini korban awalnya itu yang terbunuh itu adalah temennya Kogoro ya. Temen Kogoro zaman masih jadi polisi. Dia ditembak pas mau janjian ketemu sama Kogoro. Makanya that's why di sini lu akan melihat Kogoro yang berbeda. Itu kan kita setiap baca komik ya, setiap ada kasus yang melibatkan temennya Kogoro atau apa, wah ini Kogoro keren nih. Tadi kita gitu, ini Kogoro kayak keren nih di situ. Lu akan melihat Kogoro yang gitu. Ada sih di awal ya terutama ya. Tapi lu akan melihat Kogoro yang gloomy yang dia tuh nangis
menangis temennya terus dia kayak halu. Sedih sih, aku tadi sedih. Dan ternyata teman dekat banget ya di Temen deket kepolisian banget, yang zaman sahabat. dulu. Dan paling sedih waktu dia bilang ternyata kamu sudah jadi inspektur Iya gitu. gitu. Begitu mau ketemu sama teman lamanya, malah dia meninggal di hampir di depan mata dia kan. Ada beberapa soalnya yang di manga ya yang Ya, misalnya betul. pelakunya atau korbannya tuh temennya terus dia jadi kayak emosional banget ya. Gitu. Dan Conan tuh kalau udah mau abuse tuh nggak jadi. Aku paham Iya. paman gitu. Paman ingin memecahkan sendiri Iya, gitu ya. itu. Makanya kemarin dia sempat nanya tuh, karakter Conan favorit siapa? Jawabanku adalah Kogoro pas lagi serius. Iya. Emang jadi unpredictable juga gitu kan. Bener. Tahu-tahu dia bisa gini ya, malah kayak lebih pintar dari Conan kan. Iya. Jago nembak, Jago jago nembak. judo. Kayak Nobita ya tadi tuh ya. Aku jadi keinget sama Nobita Iya sih. gitu. Jadi Sniper, kelebihannya iya. bener itu setara Akai sih. Wih. Akai itu kan terkenalnya dia yang Sniper sniper ya, itu kan. Nah benar, tadi Kogoro bisa 3 kali tembakan judus di Iya. lubang yang sama dengan objek yang bergerak. Gila. Dan ada apa? Ada salju dan segala macam Makanya. kan badai. Kogoro. Keren. Kogoro, Bahkan Kogoro. yang itu juga ya yang pas pertama kali jadi ada Conan Oh, iya, lempar nanti. botol gitu terus dia harus nembak botol itu kena loh. Karena padahal itu posisi lagi badai salju, mau ada longsor, terus dia nggak megang pistol di titik itu dan dia Mm-mm. keren Kogoro. Tapi itu ya tadi tuh maksudnya disembunyiin karena memang sipil nggak boleh ya kalau di Jepang ya. Betul. Sampai itu membuat kasus tersendiri tuh kayak pembahasan sendiri Kogoro nembak itu harus disembunyikan gitu fakta itu. Nah, itu Nah, sekali lagi menarik sih. My favorite part of Detective Conan tuh selalu pada saat Kogoro serius memang. Makanya sebenarnya tadi kalau ada sedikit ya keluhan ke filmnya. Kalau Conan pun movie-nya pasti selalu skalanya gede banget ya. Oh Kayak iya, karakternya terlibat, terus banyak banget, actionnya banyak. Nggak yang cuman kamu pelakunya gitu terus. ya. Tapi bener-bener ada kejar-kejaran Iya, apa. aku suka tuh ditampilkan semua gitu ya. Itu seru. Cuman tadi kalau ada keluhan sedikit adalah keepikan itu bikin filmnya itu jadi nggak kerasa terlalu personal untuk Kogoro. Oh iya, betul. Ya tidak sepersonal itu, tapi at least Kogoro dikasih peran penting tanpa harus dia gitu. Iya. Iya, apa udah dibius ya. Abibius. Iya sih, tapi kan judulnya juga bukan Kogoro ya. Mungkin Iya next sih. time ada ya untuk itu ya. Ada yang mungkin fansnya Kogoro, ayo dong Kogoro yang Iyalah. keren gitu. Aku pengen sih kayak ngeliat itu konsep filmnya ya udah kayak mungkin pembunuhan di sebuah apa gitu di pulau terpencil. Actionnya nanti aja di klimaks tapi di tengahnya itu misteri gitu. Ya. Kalau ini tadi kan ya as always lah action. Iya. Tapi fun banget. Tapi fun banget sih. Dan aku pas tadi udah selesai filmnya aku nengok-nengok kan ke nonton lain, wih di muka-mukanya pada muka puas gitu ya. Pada geleng-geleng juga wih gitu. Sama tadi ada itu pas ada sebuah twist lah nggak akan di reveal twistnya apa tuh di belakang tuh yang Iya. Wah gitu ya udah gitu. Dan aku suka nih mereka tuh kalau bikin karakter tuh semua karakternya kan konyol ya sebenarnya. Sampai kemarin tuh ada yang bilang siapa sih sebenarnya detektif Conan ini romcom. bukan sebenarnya romcom bukan misteri. Karena emang karakternya tuh bikin kita sayang gitu loh. Walaupun karakter yang siapa lah yang Chiba gitu, detektif Chiba gitu kan. Tadi ada kan ada dikit kan. Ya maksudnya karakternya itu benar-benar bikin kita tuh menyayangi karakternya gitu kalau buat aku ya. Walaupun sifat-sifatnya mereka nggak yang harus epic banget. Oh ya, benar. Tapi tadi ada loh. Tadi ada anomali tadi. Sebutkan satu atau beberapa karakter detektif Conan yang setaumu aku nggak suka. Ya tau lah bocil-bocil itu. Kayak nggak suka aja gitu loh bocil-bocil. Cuman tadi ngelihat filmnya dalam hati tuh ngebatin. Ya andaikan bocil-bocilnya kayak gitu terus mungkin aku tidak akan membenci mereka. Karena tadi pinter sih Mitsuhiko tadi sih. Emang pinter. Mitsuhiko, Genta tadi yang mereka digambarkan tuh sebenarnya ketakutan banget tapi masih berani nolong Ran. Terus akhirnya di ending tuh baru pas penjahatnya tuh udah pergi, mereka baru yang kakak gitu. Aku akuin kalau kasusnya Krucil tuh memang unik ya karena nggak melulu kayak pembunuhan, mungkin ada apa hilang ya ada pembunuhan tapi ntar diawali dari kucing hilang kayak misalkan or something gitu. Ini ya sedikit ngebahas tentang Conan dikit lah. Kemarin ada sempet yang komen kan di Twitter sayang ya. Oh iya. Ini kenapa sih kok mereka tuh nggak gede-gede gitu? Padahal kayak Christmas sudah beberapa kali, Betul. tahun baru beberapa kali. Gimana coba sayang jelasin? Itu kalau di dunia komik tuh apa sih? Sebenarnya tuh ada istilah yang namanya floating timeline. Itu adalah di saat timeline di dunia cerita itu tidak berjalan sebagaimana yang pembaca atau penikmat itu rasakan in real life. Jadi kayak mungkin di dunia kita tuh sudah berlalu 30 tahun, sebenarnya di cerita itu di komik itu baru berlalu setahun 6 bulan. Pakem dunia
dunia seperti real life ini nggak berlaku di situ. Contohnya ya di Conan ini. Mungkin kalau manga tuh, correct me if I'm wrong sekali lagi ya, tidak sebanyak itu yang pakai floating timeline. Tapi yang pasti pakai floating timeline itu adalah komik superhero US. Ya kalau yang Jepang tuh kita kenal mungkin Doraemon Doraemon gitu ya. Terus Haimiko. Ya, nah mungkin itu. yang apa slice of life ya. Betul, kebanyakan slice of life kan. Terus apa sih, ada Tomoo. Ya. Banyak sih sebenarnya. Gitu. Ya, pokoknya mereka forever di usia itu. Itu memang apa ya? Bukan kok aneh, bukan apa enggak. Memang itu adalah salah satu bentuk penceritaan. Karena memang kalau di timeline sebenarnya dikatanya masih berapa bulan doang 6 ya. 6 bulan kalau nggak salah. Makanya tuh kejadiannya yang tadi, yang Yamato tadi kan 10 bulan yang lalu dia bilang gitu kan. Sebelum peristiwa detektif Conan kan berarti. Iya, berarti sebelum maksudnya si Shinichi jadi kecil ya. Iya. Kayak tadi gue bilang kan Conan lagi apa, film Conan itu selalu lebih gede ya, yang apa skalanya daripada mangganya gitu, lebih bombastis, kayak klimaksnya tadi ngelibatin laser lah apa itu, pokoknya memang epic. Cuman yang menarik di sini adalah sebenarnya dia agak-agak slow burn loh. Yang sebelumnya yang tahun lalu tuh kan gas dari awal gitu, wah. Kalau yang ini sebenarnya agak-agak slow burn, kayak misalkan lu nonton film-film detektif, bukan detektif sih, film-film police prosedural istilahnya, yang mereka tuh ada kasus satu, terus mereka datang ke sini, datang ke sana, ngumpulin clue gitu. Itu kan slow burn. Itu menarik sih karena kayak berani juga mereka bikin treatment yang cenderung nggak terlalu ngepop kayak gini di sebuah film Conan kalau dibandingin sama yang sebelumnya. Sama lucu, komedinya mungkin nggak terlalu banyak juga, tapi setiap kali mereka ngeluarin komedi, ngeluarin jokes yang mostly itu soal dinamika karakter ya, dan itu untuk bisa merasakan kelucuannya mungkin lo memang harus baca, tapi sekalinya itu keluar tuh lucu sih. Kayak misal Ai tuh tahu kalau ya elah Conan ini ngaku kebelet pipis cuman alasan doang. Iya gitu. tuh mukanya tuh gitu. Mukanya udah, terus karakternya apa sih, Ai yang ini karakter Ai kan kalau nggak baca komiknya nggak ngerti ya, dia tuh sebenarnya gimana itu kan personality-nya. Ilmuwan yang serius yang apa? Sebenarnya kan itu dia mbak-mbak yang sombong, bukan sombong sih, yang apa ya? Memposisikan dirinya itu seperti sombong, seperti arogan untuk terasa kuat, padahal fragile, gitu kan. Padahal cute. Iya, tadi banyak ya menunjukkan sisi itu. Kalau yang sama sekali asing sama komiknya atau animenya mungkin nggak akan menemukan hal kayak gitu tuh lucu. Ya mungkin bingung loh kok orang pada ketawa gitu. Jadi kenapa nih? Kembali ke pertanyaan di awal ya, apakah orang yang sama sekali asing dengan Conan itu bisa enjoy? Sebenarnya masih bisa. Bisa sih. Tapi mungkin banyak poin-poin keunggulan utama film ini yang lu nggak akan nangkep banget gitu ya, kayak komedinya atau gimana seorang Kogoro itu jadi serius, satisfying banget buat kita. Cuman kalau misalnya kamu nonton bener-bener nggak tahu atau nggak punya temen, maksudnya nonton sendiri gitu, bukan yang diajakin temennya yang emang suka gitu, berarti harus ngulik-ngulik dulu lah ya, dikit-dikit ya. Iya, poinnya adalah misalkan lu sama sekali asing mau nonton, iya nggak apa-apa, tapi ya itu resikonya. Gitu. Ya harus kulik-kulik dikit sampai mana sih perkembangannya sekarang gitu. Bentar deh, kalau dari gambarnya gimana? Aku sih merasa lebih bagus dari yang terakhir loh. Dia lebih banyak apply garis-garis tebel di sini. Terus apa yang kayak dentuman apa ya? Maksudnya kayak sesuatu yang pecah yang besar tuh bagus gitu penggambarannya. Dia lebih combine sama 3D, lebih banyak di sini 3D-nya. Gak yang terjebak di style yang dulu mulu gitu kan. Iya, soalnya kalau yang kemarin tuh kita masih ngerasa ya udah kayak anime aja gitu ya, kayak animenya. Ini ya mungkin bukan yang kayak first rate animation, kayak misalkan karakternya agak jauh tuh ya, di gambarnya masih yang belum sempurna gitu kan. Tapi ya memang improve sih. Ya sinematik simpelnya. Oke, kita kasih skor untuk Detective Conan One-Eyed Flashback. Aku menonton ini memang karena aku suka banget sama Conan. Terus nilaian personal aku kasih nilai 8,5 karena menurut aku sangat menghibur, apalagi tadi waktu aku keluar dari studio tuh kayak seneng gitu, perasaannya jadi seneng aja karena kan nonton sesuatu yang kita suka gitu. Betul. Penilaian personal kok. Kalau sayang gimana? Kalau aku sebagai orang yang ya menikmati Conan tapi belum kembali menjadi fans, kan berarti setengah-setengah awam ya, karena masih kayak siapa tuh itu kasih skor yang safe aja lah, mungkin 6,5. It's fun gitu. Kayak kalau emang suka sama Conan dan pengen merasakan apa ya, kayaknya rekreasi gitu menurut aku. Jadi dalam 1 tahun kita mungkin nggak nonton film Conan, terus akhirnya muncul nih film Conan tuh untuk merasakan vibes rekreasi itu sangat amat aku sarankan untuk nonton. Dan bagiin kalau yang udah nonton reviewnya. Iya, sama kasih dong apa gitu Easter egg apa gitu Soalnya tadi kita kayak miss ya atau nggak ada atau apa nggak tahu.
Nanti kita Kalau- baca deh komennya. Kalau aku memang tipe yang nonton pertama mau kayak gimana pun nggak akan anggap Easter egg gitu kan, karena nggak Iya, mungkin makanya buat gitu. teman-teman yang mungkin Ya. apa ya udah ngulik-ngulik atau apa, komen dong Komen. biar Bisa kita tahu juga. Komen di bawah, bisa juga nge-DM, boleh nggak? Boleh. Boleh kalau ada yang Kalau mau mau discuss diskusi ya. gitu ya, boleh. Isi juga review kalian di scorefilm.com itu nanti Oh, iya. saya akan mengisi juga di sana. Silakan diramaikan dan makasih banget teman-teman yang sudah join membership ya. Oh Pokoknya, iya, thank you banget. Thank you banget sudah mendukung stabilitas negara Cinecrip ini. Iya, dan Thank nanti kalau yang belum join membership, join aja karena banyak banget keuntungannya ya. Betul sekali. Dan dibuat yang sudah, terutama member Besti La Familia, thank you lah. Thank you banget. Oke. Yang mau itu support bisa. Oh bisa juga Kemana? kirim roti. Nah, nanti ada tuh link-link Saweria di bawah Ya. tuh ada. Silakan dibuka di deskripsi ya. Kita bertemu lagi di Mei 2026. jangan lama banget. Enggak, itu Conan yang Konannya, selanjutnya. Conan. Oh ya, Conan Iya. selanjutnya Mei 2026 ya, Iya. film itu di Jepang. Nggak tahu Di kalau di sini. Indo nggak tahu. Yang ini aja mundur 2 bulan. Ya semoga tahun depan pas gitu ya, Oktober September. Nanti mungkin kita nge-review lagi apa ya? Chainsaw Man ya? Kita belum yakin tapi mungkin Chainsaw Man kali ya. Iya, karena kita udah beli komiknya cuman Belum baca. iya belum dibaca. Belum baca. Tapi kita suka pengarangnya, Iya, suka banget. suka yang one shot itu keren banget. Hmm, Udah gitu udah. pokoknya. Oh, hai.